Syukur alhamdulillah, hari ini Allah Subhanahu wa taala sampaikan kita di surat Ar-Rum ayat 17. Mudah-mudahan kita mendapatkan karunia Allah Subhanahu wa taala dengan mendapatkan kemenangan hakiki, mendapatkan manfaat hidup yang lebih di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Baik, seperti biasa bahwa setiap huruf punya haknya, punya hak-hak dan sifat-sifat yang harus dipenuhi. Di awal tadi surat Ar-Rum juga sudah kita baca, dan di akhir-akhir surat Al-Ankabut kalau ada mad asli atau mad tabi'i, anak misalnya, biasanya yang tulisannya anak itu panjang ya, jadi kalau anak berarti 2 harokat. Ketika alifnya itu suka ada bunderannya ya, contoh di sini di ayat Al-Ankabut ayat 50 misalnya, di ayat terakhir, wa innama ana nazirun mubin. Harusnya kan wa innama ana, karena biasanya kalau ada fathah dia 2 harokat, dan itu menjadi wajib. Karena wajib berarti dia mad asli atau mad tabi'i, harokatnya 2. Tapi karena ada bundernya di situ, maka naknya ini berubah menjadi pendek. Ana nazirun mubin. Yang kedua adalah lafzul jalalah yang seringkali tertukar oleh kita. Yang benar itu min dunillah apa min dunillah? Ya, min dunillah. Ya. Dia tarkik tipis, tandanya tipis kalau dia sebelumnya adalah kasroh. Enggak mungkin menjadi min dunillah, tapi min dunillah. Tadi juga di ayat terakhir, di akhir surat Ar-Rum misalnya, maaf, Al-Ankabut ya kan? Juga ada di ayat 67 ya, wa bi ni'matil la ya, wa bi ni'matillahi yakfurun. Enggak mungkin wa bi ni'matillah. Tandanya pokoknya kalau dia kasroh pasti tipis ya. Yang tebel itu cuma 2 kalau dia fathah atau doma ya, Rabbunallah dan seterusnya. Nah, kemudian ini yang banyak ya, ada tulisan al-ardu atau al-ardo, artinya itu bumi ya. Contoh misalnya banyak tadi, diantaranya ada di surat Al-Qasas ayat 81. Fa khashafna bihi wa bidarihil ard ya. Karena kebiasaan kita ini punya lagu, kadang-kadang fa khashafna bihi wa bidarihil ard gitu. Sudah benar zauknya, sudah benar bunyinya, hanya panjangnya tidak diperkenankan. Seluruh harokat akan menjadi pendek kalau kemudian dia berhenti, baik itu pada satu waqaf atau arti yang sempurna. Seringkali kita, dan tadi juga banyak ar, minal ar, fil ar, mestinya ar aja dibuang ya, wa bidarihil ar gitu, nggak usah ar gitu kan, kira-kira begitu ya.
kemudian banyak juga itu di ayat 7 itu juga sama. Di ayat 7-nya sebelumnya wala tabghil fasada fil ardh. Ya, jangan merusak ya di muka bumi. Enggak bisa jadi wala tabghil fasada fil ardh, enggak bisa begitu. Yang paling penting adalah di awal tadi kita baca. Nah, tadi kita baca itu di ayat 51 surat Al-Qasas. Ya. Ayat 51 mana tadi? Ayat 51. Nah, itu. Ini ya, walaqad wassalna. Ya. Ini kue siapa? Ini kue siapa ini? Ini asalnya kuenya besar atau emang kuenya begini? Besar. Kata-kata dalam Quran itu biasanya menunjukkan aslinya. Aslinya itu wasola. Ini kan walaqad wassalna, ya kan? Asalnya walaqad wassalna. Ya, walaqad wassalna. Sungguh ya kan akan aku berikan ya. Jadi wasola, jalasa dan seterusnya. Saya kasih contoh begini mah. Ini harus contoh ya. Boleh? Jadi halal. Nah, ini wasola. Maaf, saya dengan Sir Ahmad mau makan ini kue. Ya berarti harus dibagi dua. Anggap kue cuma satu. Ini kotoa. Saya memotong kue ini jadi dua. Kotoa. Ya, asalnya begitu, dipotong aja jadi dua. Tapi karena kita ini banyak sekarang, kuenya cuma dua, maka harus dipocel-pocel. Ya, pocel-pocel. Pocel-pocel itu bahasa Arabnya kotoa. Kalau tadi kotoa, potek kandong, itu namanya kotoa. Tapi karena ini cuma dua ini cuma segini doang, mana banyak, jadi kotoa. Berarti kudu dipocel. Nah, itu ya, itu dulu. Wasola sampai, tapi begitu wasola, ya kan, banyak jalan buat sampai. Gitu. Harusnya lewat depan, mau ke Kartini, tapi kan bisa lewat Cidodol, bisa lewat Keswal, bisa lewat. Jadi begitu. Artinya apa? Dalam Quran ketika ada tasydid maka dia adalah taukid. Ya. Ketika ada penambahan huruf yang namanya tasydid maka dia adalah taukid. Apa itu taukid? Penekanan, ya, penegasan. Kaidah kalau kita belajar Quran adalah ziyadatul bina dalilun ala ziyadatul makna. Ini kalau kita lihat ke atas, ini kan banyak tulangnya bangunannya. Ya, ini tulang. Kenapa dia banyak tulang? Karena mungkin awal dulu mau dibuat sudah kebayang akan ada lantai 2, lantai 3. Ya, dalam jarak nggak sampai 3 meter ada tulang lagi. Ya, itu 1,5 meter tulang lagi. Kenapa banyak tulang? Karena akan banyak bangunan di atas. Nah, kaidah dalam Quran ziyadatul bina, kalau ada penambahan huruf dalam satu struktur kalimat asli, wasola, kan aslinya begitu. Kotoa, dipotong, hasilnya begitu. Karena dia butuh aktivitas yang banyak, maka ditambahkan tasydid. Bertambahnya struktur kalimat akan berdampak pada bertambahnya makna, arti kalimat. Ya. Jadi setelahnya tuh di ayat 51 yatadzakkarun ada tasdidnya, maka sudah pakai ya itu apa? Kalimat atau kata kerja yang sedang dikerjakan atau berlangsung. Kan ada 3 ya. Ada yang sudah berlangsung berarti simple past tense. Yang sedang berlangsung berarti present continuous tense. Yang satu lagi perintah. Ya, jangan.
Yang simple past tense sudah berlalu namanya fi'il madhi. Yang sedang berjalan fi'il mudhari. Yang kemudian perintah itu fi'il amr. Ini udah sarapan belum? Nah, yang belum itu berarti belum kena fi'il madhi. Ya. Tapi yang udah ngeteh, udah ngopi, udah nyusu, maka kemudian dia sudah kena fi'il madhi, udah lampau. Ini kalau jam segini sarapan makan siang. Masih sarapan ya? Ya, Indo ya. Nah, di sini disebutkan yatadzakkarun, udah pakai present continuous tense, kata yang sedang berlangsung pakai tasdid lagi, tambah lagi tekenin bahwa maaf Allah nggak ada habis-habisan ngingetin kita bahwa banyak jalan, gitu. Jangan putus asa. Oh, kita mau udah lancar ngajinya, ngapain ngaji di musola? Iya, emang kita udah lancar ngajinya, ya kan? Tapi kalau kita bareng-bareng, kadang-kadang kita baca doma ternyata fathah, ya. Kadang-kadang kita baca kasroh ternyata kasrotain. Disitulah nanti efeknya. Kalau yang sudah berumah tangga terasa sekali ya, ngaji sendiri sama ngaji berdua atau sama keluarga. Ya. Apalagi kalau anaknya kemudian minta contohin, ngaji, bapak lu contohin dong, gitu kan. Nah, bapaknya bingung, gua suruh ngaji, ya kan? Justru lu gua masukin biar ngaji, begitu kan. Artinya di sini bahwa bisa dilihat di ayat terakhir surat Al-Ankabut, dimulai ayat ke 83 ya. Ketemu ya, tilkad darul akhirah. Ketemu ayat 83 surat Al-Ankabut. Kalau yang nggak ketemu berarti udah mau kiamat. Ya, tandanya kiamat adalah Qur'annya udah nggak ada tulisannya. Layak minal Islam, nggak ada lagi Islam, Quran tinggal bukunya doang. Ketemu ya? Apa itu? Tilkad darul akhiratu. Ya. Naj'aluha lil ladina la yuriduna uluwan fil ardi wala fasada wal 'aqibatu lil muttaqin. Gampangnya, ini kita pengennya akhirat apa dunia? Apa mau dua-duanya? Nah, konteksnya kalau mau dua-duanya udah bener. Ketika pengen akhirat maka walatan sanasi bakal. Jangan lupa hak kita, bagian kita di dunia. Ini kita kerja di sini dalam rangka hak kita di dunia. Tapi jangan lupa ketika kita cuma ngegurin absen doang, ada yang berobat kita ladenin doang, itu cuma kita ngegurin kewajiban doang. Tapi begitu absennya kita Bismillahirrahmanirrahim, tangan ini bukan cuma absen tapi dia jadi saksi nanti. Hari dimana tidak ada lagi mulut bicara, tangan ngomong. Ya Allah, hari ini dia megang Quran, hari ini dia absen dalam rangka apa? Yang udah keluarga tanggung jawab biar anak istrinya sehat, biar suaminya sehat. Yang belum nikah tanggung jawab dia mudah-mudahan dari jempol ini, ya kan, akan jadi buku nikah, ya kan, jadi pondasi rumah, ya kan, jadi nanti kamar anak, ya kan, terus akhirnya kemudian manfaat dan seterusnya. Itulah yang kemudian bahwa dunia ini menjadi terminal kita untuk menuju akhirat. Nah, ketika sampai di akhirat itu wala fasada, tidak ada kerusakan. Kalau orang meninggal itu bawa amal apa diikutin amal? Coba ada orang meninggal itu diikutin amal atau dia bawa amal? Kan suka tuh kita kalau takziah ya semua sabar ya, semoga membawa amal soleh, kan begitu. Kira-kira orang meninggal tuh bawa amal apa diikutin amal? Diikutin amal. Diikutin
Ikutin apa bawa? Ya. Ini saya ada nih. Kalau bawa berarti maaf, besok kita hari Sabtu ya kan, semua karyawan Kartini berangkat dari rumah sakit, kita menuju Lembang Park Zoo. Ya ngapain? Ya olahraga. Udah ke Lembang Park Zoo udah belum? Ya Lembang Park Zoo itu 20 hektar. Saya baru besok rencananya. Tapi udah survei kemarin. Daerah Lembang. Bandung, jalannya enak. Cuma 2 jam saya bawa dewek set, ya kan? 2 jam sampai 20 hektar, luar biasa. Maaf, kalau kita mau ke sana berarti kita udah tahu dong apa yang mau dibawa. Ya kan, biar nggak ngantuk nyupir bawa permen lah, kan kira-kira begitu. Permen nggak mempan, ya bawa cabai. Ya kan? Biar mulai. Iya, kalau kan gitu. Kan kalau 2 jam itu berarti ya 100 jarang ngerem begitu kan. Kalau 100 ngerem ya 2,5 jam kan. Tapi kalau bawanya 60 ya berarti 3 jam kan begitu. Itu artinya bahwa posisinya kita kalau mau kemana-mana udah tahu mau yang mau dibawa. Berarti nggak perlu dong, kalau nggak nginep nggak perlu bawa cover bed ya kan. Paling bawa kasur nggak usah. Itu berarti kita bawa amal. Sedangkan begitu kita di alam barzah, tiba-tiba kan kita kemudian diberikan instruksi-instruksi untuk kemudian bahwa kita bersyukur atau tidak bersyukur, beriman atau tidak, ya kan? Bahkan ada yang datang, man anta, siapa kamu? Ana amaluka soleh, saya amal soleh kamu, ya kan? Itu artinya bahwa kita meninggal itu diikutin amal, ya. Amal baik menemani kita, yang tidak baik ditanya. La tazulu qadama abdin, hadis Abu Barja al-Aslami, kaki ini nggak akan bergeser sebelum apa? Sebelum kita menjawab pertanyaan kita. Ya. Tadi dengan Pak Dr. Sugi kita bahas sudah panjang lebar. Apakah betul harta istri ya punya istri, duit istri, duit istri. Tapi duit suami, duit istri juga. Begitu katanya. Apa yang mana yang benar? Ya. Hal-hal seperti itu kalau konteksnya normal, ya alhamdulillah. Kadang-kadang suka tidak normal.